Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Kali ini gue ada di rumahnya Abah Asep guys. Kebetulan gue mau diurut general check up ini guys, periksa-periksa nih gue ada sakit apa nih. Jadi kemarin tuh gue diurut sama Abah Asep tuh baru sekali, yang ke Leo doang. Nah sekarang gue pengen tahu general check up gue kayak gimana berdasarkan refleksiologi. Jadi ya kita ikutin aja guys ya. Langsung aja nih Bay, apa gimana? Oke siap. Nah, kalau memang udah siap, kita mulai aja ya. Oke, Terapinya. bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita mulai urut ya. Ntar ikutin terus. Asik. Sebelum pijat, Abah pengen kasih tahu dulu nih terkait dengan titik-titik refleksinya ya. Nah, kalau kita perhatikan dari telapak kaki kita ini umumnya, ya, kalau kita membayangkan, andainya ini kepala, kemudian ini leher, ini dada, ini perut, dan ini kaki. Inilah bentuk daripada diri kita. Gitu. Artinya bahwa apa yang ada titik refleksi di telapak kaki ini itu terkait dengan seluruh organ tubuh dari diri manusia. Kaki, pinggang, ya, kemudian dada, leher, kepala. Jadi letak-letak titik refleksi ini sesuai dengan bentuk daripada tubuh kita sendiri, sama. Nah sekarang bagaimana caranya kita memulai pemijatan? Gue ngeri coy. Ya. Yang pertama, ya, seorang pemijat tuh harus memperhatikan adalah kuku kaki dulu kita lihat. Aduh, kukunya. Ya. Nah, kalau kuku kaki di sini ada melesat ke dalam, ini juga perlu diperbaiki ya supaya tidak ada tekanan dari kuku kaki ke dalam. Ini juga akan berefek kepada kenapa kita sering pusing juga itu ada. Oh. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga kuku-kuku ini supaya dirapihkan gitu. Waduh. Nah ini makanya ya kita harus selalu memperhatikan gitu. Kalau kuku ke dalam dan sebagainya juga itu bisa mempengaruhi ya kalau pusing atau apa, ini mungkin karena kuku yang masuk ke dalam. Nah sekarang kita proses pemijitan ya, ini apa gunain hand body nih ya. Kenapa? Supaya ini untuk sebagai bahan pelicin saja, supaya kulit ketika dilakukan pemijatan, pengurutan itu nggak luka, bukan daripada obat atau penyebab daripada kesembuhannya gitu. Ada juga yang menggunakan minyak ya, dan sebagainya. Yang penting biar licin aja. Yang penting sebagai pelicin aja gitu. Asik. Gitu. Ini nggak licin. Boleh. Aduh ngeri guys. Yang pertama kita lakukan adalah di punggung telapak kaki. Ya. Nah, ini kita balur aja dah dengan hand body. Nah, pertama kita pegang di sini nih, ya. Kita urut dengan nyepol kayak. Jadi tidak dengan ujungnya, tapi dengan tengah sini. Ya, kita tarik. Nah, di sini tulang rusuk. Ya, kita dan intinya pengurutan punggung kaki telapak kaki ini adalah untuk mengeluarkan angin. Ya. Kita tarik ke atas ya. Nah ini dengan cukup tenaga atau dengan yang kanan, jadi dua-duanya harus difungsikan. Nah kalau ada rasa sakit atau perih, ini kemungkinan angin dalam tubuh ini banyak. Sakit. Enggak sakit ya. Oh segini nggak terasa berarti. Ya. Nah ini bagian atas daripada paru-paru. Nah di sini ada tenggorokan. Dan di ujung sini ada amandel nih. Kalau ada masalah terasa nggak sih, Mbak? Ada seperti agak pasir gitu, kayak pasir halus gitu kan. Nah, gitu. Dari sisi abahnya yang Iya, bagian ada. Ini ada masalah nggak? Nah ini karena angin masih cukup banyak. Kemudian supaya kita juga lebih bagus kondisi darahnya, ya, kelenjar getah bening kita pijat. Nah di sini, ini kelenjar getah bening atau ludah perut. Ya. Ini perlu diperiksa. Nah, kalau di bagian sini, pinggir sini, ini juga getah bening, tapi yang di ketiak.
atau di lipat paha. Ini getah bening juga bagian pinggir. Nah, di sini juga getah bening. Kita harus periksa getah bening. Kelenjar, dia adalah kelenjar aja. Kalau sering terlalu sakit, ya memang fungsi getah beningnya kurang begitu bagus. Artinya kurang bagus dalam kerjanya, nggak maksimal. Nah, kalau di bawah sini, ya, ini pinggul. Kalau di sini, ya untuk laki-laki adalah kejantanan. Jantan. Ya. Nggak sakit berarti jantan. Kamera dong Bang. Ada itu kamera biar efeknya kelihatan. Jantan saya. Ya, ini kita keluarkan angin-anginnya dulu. Yang kedua, ini kita perhatikan dari sini. Ini adalah tulang sumsum belakang ya. Ini yang bawah, ini yang merupakan saraf motorik. Di sini 7 untuk paru-paru, semuanya ada 27. Nah, cara pemijatannya ya seperti ini aja. Kita tekan setiap lekukan-lekukannya. Nah, ini sakit sini kan? Ini berarti ada masalah dengan perut. Saraf perutnya. Nah, di bagian sini atas ini sensorik. Pijit aja seperti ini. Bisa dengan cara begini atau satu-satu. Ya. Ini yang sudah general kita lakukan. Tadi sensorik motoriknya, kemudian kita pijat bagian atas telapak kaki ini untuk mengeluarkan angin-angin dari seluruh tubuh. Kemudian kita ke kepala. Di atas ini otak. Ya. Kalau ya, kalau kaki kanan dia kan cross, artinya ke otak kiri. Ya, seandainya dia ini di sininya sakit, ya. Artinya kalau ada rasa sakit kemungkinan ya dia beban pikiran berat. Nah, di sini ini hidung, di tengah sini ya, otak besar. Nggak sakit guys. Kagak punya otak gue. Nggak, artinya memang lebih dominan mungkin di otak kanan ya. Nah, ini sinusitis sih. Sakit ya. Ya kan sudah dibilang sakit nggak sakit dia akan sakit. Kadang-kadang perih, panas. Ini yang kuping. Ini mata. Nah, ini leher. Nah, ini leher. Iya, sakit pastinya. Gak usah teriak, berisik. Ini ada penyakit apa nih? Nah, sebenarnya ini belum kelihatan semua ya. Nanti kalau sudah ini baru. Oke, sekarang kita ke bagian bawah telapak kaki. Oke. Ngeri banget ya sakit. Nah, kalau di sini, ini yang disebut kandung kemih. Nah, biasanya kalau sering nahan kencing dia penuh. Ini kandung kemih. Nah, ini saluran kemih. Saluran kemih sampai ke di sini ginjal. Di atas ginjal sedikit ada adrenalin. Naik lagi ke atas lambung. Kalau ke sini ada liver. Bisa dengan cara begini dari sini ke atas langsung diurut aja. Ya. Biasanya kalau habis di seperti ini kan kaki agak rada ringan. Jadi cukup dengan langsung saja, nggak usah ditekan langsung ditarik aja ke atas ya. Biasanya kalau yang sudah ahli dalam pemijatan dia udah tahu. Nah, di sini ini lutut. Kalau udah sering sakit lutut ya kita pijat di sini. Itu lutut kanan berarti. Iya. Karena dari batas leher ke atas, batas perut. Kalau di bawah sini ini organ reproduksi. Nah, biasanya kalau orang-orang yang ada masalah dengan organ reproduksi ya ini Sakit ya. Nah, Ini general tuh kayak gini. general. Nah, Ntar begitu misalnya ada yang sakit di mananya baru difokusin. bagus ya. Ini kan sudah diperiksa semua kan, kepala sudah, ini sudah, kemudian perut sudah, pencernaan sudah. Terus hasil pemeriksaannya apa sih? Kira-kira udah ini. Ya sebenarnya memang secara umum ya ada banyak yang fungsinya nggak maksimal. Ya.
tapi tidak bisa dibentuk untuk vonis satu penyakit apa gitu. Yang pasti sih faktor-faktor kelelahan itu ada. Ini proses pemijatan yang memang untuk saat ini masih dalam rangka untuk mengetahui ya apa namanya General check up itu general tadi. check up-nya. Nah, saya masih menggunakan tangan karena memang kulit telapak kakinya cenderung masih bisa untuk ditekan dan sampai ke titik refleksinya. Misalnya ginjal biasanya kan agak dalam, tapi ini dengan jari juga bisa disentuh gitu. Nah, kalau tebal biasanya kita gunain alat. Gitu. Alatnya apa aja? Bisa ini. Ya. Udah, ini nggak apa-apa. Nggak sakit, sama aja. Ya, cari begini aja. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi, Serem, guys. cuman untuk nyampe aja gitu. Tapi benar-benar dia tumpul gitu. Nah, kalau di bagian sini, ini kalau kita ambil, biasanya terasa di sini. Cukup tekan ini, ambil. Biasanya kalau udah parah keluar ya kan. Tapi kalau ketika dia sembuh, karena dia sifatnya elastis, dia bisa naik lagi. Jadi dia pertimbangkan kalau untuk operasi, karena masih dia bersifat elastis, masih bisa narik dalam. Sampai di sini aja, tadi sampai sini nanti titik refleksinya sebatas pergelangan kaki. Nanti kalau dia sudah kelihatan sirkulasi darah jalan, biasanya yang urat-urat membesar ya, muncul kayak begini. Ya sebenarnya ya memang ada tensi yang nggak normal, tensi darah ya. Ada kecenderungan memang rendah. Ya, kemudian kalau dia limpa juga, ya kemungkinan juga karena sering begadang, sering apa, bisa kemungkinan kurang darah. Jadi seperti itu. Itu masalah yang paling urgent ya atau gimana sih? Ya artinya begini, semuanya urgensinya semua gitu. Karena kalau kondisi seperti ini, pengaruhnya nanti itu ke banyak hal. Ya, kadang-kadang kepala pusing, ya. Kadang-kadang karena sirkulasi darahnya itu pengaruh, tensinya itu. Ya kadang-kadang dia pusing dan sebagainya. Apalagi ginjal di sini, ya kemungkinan kurang minum. Intinya sih masih bagus ya kondisi kesehatannya. Gitu. Cuman memang barangkali ya ada yang kurang olahraga, kurang ini dan sebagainya. Jadi sirkulasi darah juga kurang begitu bagus. Intinya sih itu gampang ya, menjaga kesehatannya ya rutinitas satu ya ada pekerjaan yang beban pikirannya juga bisa diatasi gitu, nggak membuat stressing dengan tekanan seperti itu. Kurang duit kan? Ya, nah, kayaknya begitu. Iya, sebenarnya Abah juga sama. Oke, kita ke sebelah kiri ya. Beda emang ya? Beda. Nah, kalau beda kiri kanan ya, cuma satu titik yang beda sebenarnya. Kalau kaki kanan ada titik liver di sini. Ya. Nah, ini titik liver. Kalau kiri jantung. Liver dan jantung aja. Kalau kiri ada jantung, kalau kanan liver. Itu bedanya. Ya, yang selebihnya sama semua. Usus apa segala macam Nah, juga. sama. Ya. Berarti kalau sakit usus tuh harus kanan kiri Kanan dipikir. kiri, ya kan? Kan ada lambung kiri, lambung kanan, ya kan? Kalau paru-paru milik kiri, milik kanan, gitu kan? Ya, cuman jantung sama paru sama hati aja, gitu. Gitu kiri kanan, cuma itu aja. Nah, jadi sebenarnya mudah kok apa namanya buatan refleksiologi. Sebenarnya secara umum dengan begitu aja seperti ini, tarik begini, ya terawat kesehatan. Berarti sebenarnya memang mandiri pun bisa ya, Bisa. misalnya istri atau orang di rumah Iya. tahu itu bisa sebenarnya. Betul. Ini nggak sulit tuh. Cuman ya tetap aja guys ya kalau sama yang ahli kan beda. Pengalaman Jadi, ya. Pernah ada jejak kan? Terus, Dipakai di paru-paru gitu. kayak ada pernah ini nih, kayak tahu paru-paru atau gimana? Paru-paru. Oh, itu paru-paru. Nah, Kalau habis minum banyak udah beres kan. iya. Itu paru-paru ya.
panas ya. Ini perlu dilakukan, kenapa? Ini supaya kalau kita ada sinusitis, ada apa itu enak. Biasanya sih enak ya pas mijitnya rada males ya. Iya. Oke, sementara ini. Oke. Apa nih diagnosanya nih? Ya, jadi diagnosanya pada prinsipnya ya organ tubuh itu masih bekerja. Hanya aja ada beberapa organ tubuh yang kurang bagus kerjanya, seperti ginjal, kemudian ada garis pinggang, juga kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening juga harus diperhatikan. Dan di kepala juga kemungkinan dari leher, pundak, ya, kemudian dari otak ya, kemudian itu juga tensi gak teratur, kondisi tensinya gitu. Lemah berarti. Iya, dan di jantung juga bekerja kurang bagus, dia lemah gitu. Nah, sebaiknya ada olahraga sedikit, artinya jangan langsung olahraga yang berat, senam-senam biasa aja itu. Berarti kedepannya senam-senam, banyak minum. Senam-senam ya, ya. Nah, minum juga, makan dan minumnya juga harus diperhatikan benar. Oke guys, gitu aja guys. Habis diurut nih, kita lihat hasilnya nanti. Tapi dari penjelasannya dan dari cara ngurutnya mungkin kita dapat pelajaran ya guys, saya bisa ngurut sendiri. Cuman kalau misalnya nggak pede sama ngurut sendiri, bisa konsultasi langsung sama Abah ya Be? Ya. Nah, konsultasi langsung aja sama Abah, ntar WA-nya ditampil di judul. Oke guys, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum.